Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dimanapun Anda berada, saya menjumpai saudara di dalam program ini. Dan biarlah kami akan sampaikan renungan tutup sabat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara firman Tuhan akan kita pelajari, mari saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, mohon hikmat akal budi agar apa yang akan kami terima, yaitu firman kebenaran, benar-benar memperkuat iman kami, bertumbuh erat, dan firman itu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami laksanakan atau kami jalankan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, ada seorang ibu ini masih muda, mereka menikah belum begitu panjang secara usia pernikahan mereka. Ibu ini sangat cantik, ibu ini punya karakter yang baik, tabiat yang baik, ibu ini juga berkarisma. Namun saudara sekalian, sayangnya ibu ini mengalami tekanan yang cukup berat dalam kehidupan rumah tangganya. Ibu ini bernama Ibu Sandra. Kenapa? Oleh karena setiap kali ibu ini pulang kerja dan bertemu dengan suaminya ini merasa seperti cuek dan menerima agak tidak normal, dalam artian agak acuh begitu ya, bahkan seperti agak jijik begitu. Bukan berarti ini sesuatu yang kotor, bukan, tetapi ada sesuatu yang perlu mereka perbaiki dalam hubungan ini. Nah, apa yang dirasakan oleh Ibu Sandra ini menjadi beban bagi dia, dan semakin hari dia semakin merasa tidak nyaman, tidak enak dengan kondisi itu. Dan selang beberapa minggu kemudian, Ibu Sandra ini akhirnya datang kepada pendeta. Dia datang kepada pendeta dan dia katakan kepada pendeta segala beban hidupnya. Dan pendeta katakan kepada Ibu Sandra, baiklah Ibu Sandra, saya akan bertemu dengan suami Anda. Di kesempatan yang lain, pendeta menghubungi suaminya. Suaminya bernama Bapak Joe. Dan akhirnya setelah sepakati dalam pertemuan itu, mereka akan bertemu. Pada waktu mereka bertemu, Bapak pendeta bertanya kepada suaminya, bagaimana kondisi rumah tangga, bagaimana hubungan mereka satu dengan yang lain. Dan suaminya katakan, oh kami baik-baik saja. Tetapi pendeta ini katakan kepada Bapak Joe ini sebagai suami daripada Ibu Sandra. Pendeta katakan, tidak, istrimu dalam keadaan tertekan dan cenderung kepada depresi. Loh, apa yang terjadi? Kata Bapak Joe. Iya, karena Bapak tidak menampilkan satu kehidupan yang baik atau penyambutan yang baik kepada istri pada waktu di rumah. Pada waktu pulang kerja, Bapak seperti kurang bergairah, Bapak seperti kurang mesra kepada istrinya, Ibu Sandra tadi. Lalu Bapak Joe bertanya, kalau begitu apa yang bisa saya perbuat? Saya merasa baik-baik saja. Nah, kemudian pendeta katakan, saya kasih waktu 10 hari. Dan tolong praktekkan. Baik, siap. Apa yang perlu saya praktekkan? Pertama, tulis atau ucapkan 10 hal positif dalam kehidupan istri Anda, Ibu Sandra, dalam kehidupanmu. Bisa kau tuliskan, bisa kau simpan dalam hatimu, angan-anganmu. 10 hal positif setiap saat. Kemudian, mengucap syukurlah 1 hari 2 kali. Pagi ketika bangun tidur, malam ketika sebelum pulang kerja. Artinya sebelum sampai rumah, mengucap syukurlah. Hanya itu pendeta? Ya. Saya tunggu 10 hari, dan setelah itu kita akan bertemu kembali. Baik pendeta, akhirnya Bapak Joe pulang ke rumah, dan keesokan paginya dia bangun, lalu dia teringat akan nasihat daripada pendeta untuk mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Dan dia teringat untuk 10 hal positif daripada istrinya. Dan dia pikirkan, wah ternyata istriku pintar masak. Wah ternyata istriku sangat rajin. Ternyata istriku cakap sekali. Ternyata istriku punya pemikiran-pemikiran yang hebat. Ternyata istriku cantik.
Dan banyak hal positif yang terus dipikirkan oleh Bapak Joe. Pada waktu bekerja, dia penuh semangat karena dia pikirkan hal-hal yang positif. Dan ketika pulang, dia ingat pesan pendeta, ucapkan syukur. Dan dia mengucap syukur untuk hal yang baik, terutama untuk istrinya. Sampai di rumah, dia mulai menyampaikan hal-hal yang positif kepada istrinya. Halo istriku yang cantik, Sandra, bagaimana kabarmu hari ini? Oh baik Pak. Kemudian, saudara sekalian, ini berlangsung hari demi hari. Dan mulai ada perubahan. Ada percaya diri yang meningkat daripada istrinya. Tidak lagi merasa tertekan, depresi. Dan ada perubahan dari kehidupan mereka berumah tangga dari Bapak Joe. Nah, saudara sekalian, ini terus bertumbuh. Dan hari demi hari terus berkembang. Mereka menjadi pasangan yang romantis. Bapak Joe menjadi orang yang suka menebarkan hal-hal positif. Karena yang dipikirkan adalah hal-hal yang positif daripada istrinya. Dan ketika 10 hari berselang, mereka berdua datang kepada pendeta. Dan pendeta tanya, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, puji Tuhan. Atas nasihat firman Tuhan, nasihat daripada pendeta. Dan pendeta tambahkan, di Alkitab dikatakan, nasihat yang luar biasa daripada seorang yang berhikmat, yaitu melalui Raja Salomo. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah ingat, semakin khawatir, semakin cemas, semakin kita gelisah, semakin kita tertekan, itu akan membungkukkan hati. Itu akan membuat beban yang lebih berat. Ya. Tetapi dikatakan, perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan yang positif akan berpengaruh kepada kehidupan sosialnya. Lalu, di dalam Amsal yang ke-15 ayat 23, Raja Salomo masih memberikan nasihat kepada kita. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sekali lagi, bahwa Raja Salomo memberikan penekanan bahwa kalau kita mempunyai perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang tepat, itu akan mendatangkan sukacita. Masih di kitab Amsal, Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Wow, sesuatu yang luar biasa. Perkataan yang baik, yang tepat, itu akan mengubah situasi yang tadinya membungkukkan akan menjadi situasi yang penuh sukacita. Hari ini kita diliputi dengan suasana yang kurang menggembirakan. Banyak hal terjadi di sekitar kita. Tetapi pastikan bahwa Anda, saya dan saudara mempunyai kata-kata yang positif. Mempunyai kata-kata yang baik. Mempunyai kata-kata yang tepat ketika kita katakan. Dan itu akan berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa mengucap syukur atas segala yang kita terima. Biarlah kita senantiasa menyampaikan kata-kata positif yang kita sampaikan. Apakah pada waktu kita di rumah, pada waktu kita di tempat kerja, pada waktu kita di lingkungan masyarakat, atau di mana saja. Karena Raja Salomo berkata, perkataan yang baik itu menyukakan hati. Tetapi perkataan yang negatif itu akan merusak. Itu akan membungkukkan jiwa, dikatakan. Kiranya sepanjang minggu ini kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui setiap tindakan kita. Melalui setiap kata-kata kita yang baik. Kata-kata yang positif akan mengubah hal-hal yang tadinya negatif menjadi positif. Buktikan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah ini menguatkan kami. Kami semakin bertumbuh di dalam hal-hal yang baik, yang benar, yang membangun. Biarlah dengan demikian, kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa.
Selamat minggu bekerja, tetap semangat, tebarkan kata-kata yang positif, dan ucapkanlah syukur senantiasa. Tuhan memberkati kita.